Halo Sobat Kodea, kembali lagi di channel Kodea dengan saya, Selyo Argelo Moharbo, yang akan menemani kalian di video kali ini, yaitu membahas materi tentang perulangan. Jadi, apa sih perulangan itu? Perulangan ini, mungkin kan kita menjalankan blok kode berkali-kali selama suatu kondisi terpenuhi atau berdasarkan elemen dalam suatu kumpulan data di Python. Di Python itu sendiri terdapat dua jenis perulangan. Yang pertama itu ada perulangan for dan perulangan while. Perulangan for ini digunakan untuk perulangan yang sudah kita tentukan berapa jumlahnya. Yang pasti untuk perulangan for ini kita sudah tahu berapa jumlah dia ingin berulang. Sedangkan untuk perulangan while ini dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya sudah terpenuhi. Yang dalam artian perulangan while ini dia perulangan yang kita belum tentukan mau berapa kali dia berulang. Kita masuk ke program. Pertama-tama kita membuat variabel nama misalnya, yang berisikan list nama-nama orang. Sama Andi, kemudian ada Budi, Cici, dan Dodi. Dengan perulangan for ini, kita bisa menampilkan semua elemen nama yang ada di dalam list. Nah, kita bisa tulis di sini for i in name. Nah, for i ini variabel sementara yang berguna untuk menampung nilai-nilai yang ada di dalam list ini. Jadi dia akan menampung nama-nama seperti Andi, Budi, Cici, dan Dodi. Dan in name ini adalah target variabel yang ingin kita print isinya. Jadi for i ini adalah variabel yang akan menampung namanya, kemudian name ini adalah targetnya. Terus kita pengen print si i ini yang berisikan nama-nama pada variabel nama tersebut. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Andi, Budi, Cici, dan Dodi. Perulangan for ini kita gunakan untuk menampilkan nilai-nilai yang ada di dalam list. Kita lanjut ke penggunaan for yang kita ingin gunakan untuk menghitung angka dari 1 sampai 10. Nah, kita di sini menggunakan fungsi yang bernama range. Untuk di dalam fungsi range ini diawali dengan nilai pertamanya atau nilai awalnya. Kita pengen misalnya start dari 1, dilanjut dengan koma, kemudian selanjutnya itu adalah nilai di mana kita ingin dia berhenti, misalnya 10. Kemudian yang ketiga ini adalah step, berapa langkah kita ingin perulangan ini akan menampilkan nilainya. Misalnya kita 2, dia akan menampilkan nilai yang diawali dengan 1 dan akan berakhir di indeks 10 dengan lompatan 2, 1, 3, 5, 7, 9, 2. Karena dia berhenti di indeks 10 dan melakukan lompatan sebanyak 2 kali. Hilangkan lompatannya, print gini. Bisa dilihat di sini dia berhenti sampai angka 9 saja karena kita telah menentukan pemberhentiannya itu di indeks 10. Nah, jadi kalau kita misalkan masukkan 11, dia bakal berhenti di angka 10. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perulangan while. Jadi di perulangan while ini, dia akan berhenti sesuai dengan kondisi yang telah kita berikan. Karena kita di sini inisialisasi dulu sebuah variabel, nilainya 0, kemudian kita masukkan while i kurang dari 10. Jadi selama i ini masih kurang dari 10, perulangan itu akan selalu terjadi. Sama print i. Nilai i-nya sekarang kan 0. Kita pengen nilai 0-nya ini bakal ditampilkan dari 0 sampai kurang dari 10 dengan cara kita pakai operator penugasan. Jadi setiap ini perulangan ini mengulang sekali, nilai 0 ini akan bertambah 1 sampai dan dia akan berhenti nilai i ini kurang dari 10. Jadi kalau dia udah 10, perulangan ini bakal berhenti. Bisa dilihat outputnya di sini 0 sampai 9. Karena nilai ini diawali dari 0, kemudian kondisinya itu dia berhenti ketika nilainya masih kurang dari 10, dan nilai ini akan bertambah 1 terus setelah berulang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke perulangan yang dimana kondisinya itu tergantung dari inputan si user. Misalnya kita di sini ngebuat variabel yang namanya angka, yang dia bakal menerima inputan nilai integer, angka, kemudian ada while, angka, kurang dari. Kita pengen di sini angka yang diinput itu harus bilangan positif. Jadi, selama nilai yang dimasukkan itu kurang dari 0, dia bakal ngecetak angka tidak boleh negatif, silakan masukkan angka yang valid. Kemudian kita akan diminta input angka lagi untuk masukkan nilai yang positif. Nah, terus kalau dia sudah selesai, nah, dia bakal ngeprint angka yang kita masukkan tadi. Jadi bisa kita lihat run, misalnya kita masukkan angka negatif 1, nah dia bakal mengeluarkan outputnya. Selama kita inputnya masih negatif, dia akan melakukan perulangan terus-menerus selama inputan itu masih negatif. Nah, jika kita sudah masukkan nilai positif, nah dia akan menampilkan angka yang dimasukkan adalah 1.
Jadi seperti itu. Oke, sekian dari video Kodea kali ini. Saya ucapkan terima kasih.